Kisah Sayyidah Al-Hura, Ratu Bajak Laut Muslim pertama yang sangat pemberani di dunia, bisa menjadi sumber inspirasi. Dengan keberaniannya, Sayyidah Al-Hura mengilhami kebencian dan ketakutan bahkan di kalangan musuh Islam di Eropa. Nama Sayyidah Al-Hura sendiri cukup dikenal di Mediterania Barat, karena kerap mengincar kapal-kapal pedagang Portugis dan Spanyol. Dia juga menjadi sekutu Barbarossa, seorang bajak laut terkenal di Eropa yang juga seorang Muslim. Lantas siapa tokoh Sayyidah Al-Hura? Dikutip dari saluran YouTube Safina, Sayyidah Al-Hura adalah bajak laut terkenal yang hidup antara abad ke-15 dan ke-16. Selain menjadi ratu bajak laut, ia juga menjadi gubernur Tetouan dan akhirnya menikah dengan Sultan Maroko. Kekuasaannya dihancurkan, bukan oleh serangan dari luar, tetapi oleh kerusuhan di wilayahnya, digulingkan oleh menantunya sendiri. Nama Ratu Bajak Laut tidak begitu dikenal oleh sebagian besar umat Islam, namun namanya ditemukan dalam catatan agama lain di Portugal dan Spanyol. Sayyidah Al-Hura diterjemahkan sebagai Sovereign Woman atau Lady Sovereign, kata sumber tersebut. Akibatnya, nama aslinya hilang dari cerita dan tokoh tersebut diyakini sebagai Aisyah. Nama aslinya adalah Lala Aisyah binti Ali ibnu Rashid Al-Alami. Sayyidah Al-Hura lahir sekitar tahun 1485 di Granada, negara muslim terakhir di semenanjung Iberia. Ayahnya adalah Abu Al-Hasan Ali ibnu Mousa ibnu Rashid Al-Alami, yang mendirikan kota Ceucawen, Maroko. Ibunya adalah Zora Fernandez, seorang Kristen yang masuk Islam. Keluarganya adalah seorang bangsawan bernama Rashid, keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dari Ali dan Fatimah. Pada akhir abad ke-8, mereka mendirikan dinasti Idrisid di Maroko. Ketika Granada jatuh ke tangan Reconquista pada tahun 1492, banyak Muslim yang melarikan diri ke Afrika Utara, termasuk keluarga Sayyidah Al-Hura. Granada kemudian ditaklukkan oleh Raja Katolik Isabel I Saka dari Kastil dan Ferdinand II dari Aragon. Isabel dan Ferdinand terkenal karena berhasil menyelesaikan Reconquista pada tahun 1492, mereka memerintahkan umat Islam untuk mendukung dan membiayai pelayaran Christopher Columbus. Semuanya menunjuk pada pembukaan dunia baru. Mereka menjadikan Spanyol sebagai kekuatan dunia terkemuka yang menguasai Eropa dan sebagian besar dunia selama lebih dari 1 abad. Kemudian, antara usia 16 sampai 25 tahun, Sayyidah Al-Hura menikah dengan Abu Hasan Al-Mandari, 30 tahun lebih tua darinya. Al-Mandari, seorang pengungsi di Spanyol, menetap di Tetouan dan menjadi gubernur di sana sekitar tahun 1515 hingga 1519. Sepeninggal suaminya, Sayyid Al-Hura mengambil alih jabatan gubernur Tetouan. Pada tahun 1515, Sayyidah adalah orang terakhir dalam sejarah Islam yang secara resmi menyandang gelar Al-Hura, atau Ratu. Lantas bagaimana kisah Sayyidah Al-Hura menjadi bajak laut dimulai? Sejarah mengajarkan kita bahwa Sayyidah Al-Hura tidak pernah melupakan jatuhnya Granada. Dia berjanji untuk membalas kebenciannya dan berjuang untuk Eropa. Sayyidah berencana merebut kembali Andalusia dari pemeluk agama lain. Meski tidak bisa berhadapan langsung dengan Spanyol dan Portugis saat itu, Sayyidah berhasil mengacaukan perdagangan maritim melalui pembajakan. Tak lama setelah peristiwa ini, Sayyidah membentuk aliansi dengan bajak laut Orucres atau Barbarossa bajak laut Eropa yang terkenal. Sosok ini juga dikenal sebagai janggut merah yang meneror Mediterania Timur. Dia paling dikenal sebagai saudara laki-laki Hayreddin Barbarossa, seorang laksamana Ottoman yang lahir di Pulau Lesbos. Sayyidah Al-Hura membajak kapal dagang Portugis dan Spanyol di wilayah barat. Merchant Marine berhasil menyerang dan ditangkap olehnya. Akibatnya, Portugis dan Spanyol terpaksa bernegosiasi dengan Sayyidah Al-Hura dan dipaksa membayar uang tebusan yang sangat besar kepada Sayyidah. Kekayaan dan kekuasaannya membuat Sayyidah menjadi tokoh terkemuka di Afrika Utara. Sultan Maroko, Ahmed Watasi, melihat situasi tersebut dan menawarkan untuk menikahi janda tersebut. Tak lama kemudian, mereka berencana untuk membentuk aliansi. Sayyidah menerima syarat dan Sultan pergi ke Tetouan untuk menikahinya. Permohonan ini belum pernah diajukan sebelumnya. Karena pada saat itu perempuanlah yang hendak menikah dengan calon suaminya dan harus pergi ke kota. Setelah menikah,
Keduanya tinggal di kota masing-masing. Tentu saja, pernikahan itu jelas murni politis. Pada tahun 1542, Maroko dan Portugal berperang. Situasi negara itu pun mulai kacau. Ahmed Al-Hasan Al-Mandari, menantu Sayyidah Al-Hura, sekaligus kerabat suami pertamanya tiba-tiba bersekutu dengan musuh-musuh Ahmed Al-Watasi. Kemudian mereka berhasil menggulingkan pasukannya. Sejak saat itu, Sayyidah Al-Hura menghilang dari sejarah. Namun menurut legenda, dia kembali ke Kecauwen dan meninggal di sana, setelah 20 tahun kemudian.